Ya udah aku jawab seadanya. Lu menjawab Ya, pemuda masa kini. Tolong. Wah, gembira dari pas lagi gitu. Mas Lu tadi sini kayak gimana gitu? Naik apa? Jalan kan deket. Hah? Mas Lu berani? Loh, ada apa gak berani gitu? emang kenapa? Nah itu ternyata Ayo dengar, bareng PMI kita sadar. Watch talk, seru bareng tiap detik. Watch talk, makin sehat makin asik. Yuk gabung, yuk keringan. Watch talk, bikin sehat menginspirasi. Watch talk, seru bareng tiap detik. Watch talk. Aduh, alhamdulillah sepi banget ini gudang, ya ampun. Pada kemana nih orang-orang ya? Mana nih aku mencium bobo kopi ini, aduh. Mana ya kopinya ya? Ah, ini bener lah. Jadi sekarang ini kita edisi kedua nih Jamaah Al-Wasiyah ya di Pusat Air Sanitasi Darurat di Jatinangor. Ayo mana ini? Aduh, teman ngobrol biar nggak sepi. Nah, ternyata datang juga. Masya Allah. Bawa dua ini. Gua lah. Masih banget loh. Mas Agung mana? Saya emang nggak ngopi, nanti buat itu aja. Katanya Mas Agung di sini ya. Nah, ini sok nggak apa-apa lah, sambil ini santai aja. Mas Agung tadi kemana? Ngobrol-ngobrol ringan lah. Assalamualaikum. Ada juga ternyata. Umur panjang baru aja Udah diomongin. diomongin. Dari mana? Dari situ doang. Katanya tadi dari bus. Dari kemarin. Aduh. Dari mana barusan ketemu di situ 2 menit yang lalu. Belum salaman kita. Oh iya, salaman. Terima kasih, masih. Ini. Terima kasih. Kita belum salaman juga ini. Sama apa? Gus Gonai. Penghuni sebagai saya Ki. penghuni pondok pesantren Al-Wasiyah. Makanan nih, makanan. Iya nih aku tadi bingung. Ini gak berkelas banget, kenapa pakai kerupuk? Ki, ambil kopi Mas Agung. Kopi dong, kopi. Iya nih aku tadi sendirian, bingung aku tuh ngobrol sama siapa, selingkuh liatin pompa. Masya Terima Allah, kasih, terima Teh. kasih. Guys, ini single guys. Tadi katanya pelatihan ya Ki. Iya. Pelatihan apa nih? Iya, jadi kita tuh baru selesai ini ada dari ITB. Jadi ada program namanya Summer School gitu dari beberapa mahasiswa gitu kan ya di ASEAN ya. Tahu nggak summer school apaan? Sumber kuliah aku juga nggak tahu. Bener-bener. Apa sih summer school? Lah kita kan cuma negara 2 musim, kenapa ada summer school kan? Iya ya. Kenapa nggak winter school ya? Kenapa Ya intinya nggak? sih itu teman-teman yang lagi liburan di kuliah jadi pada gabut gitu, jadi mereka ikutan aktivitas di Bandung gitu. Salah satunya kerjasama dengan kita gitu Kang. Dia pengen tahu emergency wash tuh seperti apa gitu. Alhamdulillah sih ada 38 orang masalah. Wow. Itu lokal semua. Ada yang interlokal juga ada. Lokal telepon. Telepon dong. Lokal. Itu lawakan jadi banget tuh. Lawakan Berapa negara jadi. sih kalau nggak salah tadi tuh? Ada sekitar 8 negara. 8 ya, Bangladesh, terus Indonesia, Bangladesh, Nepal, Thailand. Ada yang dari Myanmar, Kopi ini di sana. dari Tiongkok, Cina ada. Mana lagi ya? banyak lah. Cianjur, Sukabumi. Jadi memang seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau misalnya WASPM itu menjadi pusat air sanitasi darurat ini menjadi pusat untuk regional gitu, Asia Pasifik. Jadi nggak cuma orang Indonesia, nggak orang lokal, interlokal pun pada datang ke sini gitu, buat belajar tentang Katanya tadi WASP sama darurat. itu ya, sama ITB ya? Iya, sama ITB. ITB. Tahu nggak ITB? Justru itu kemarin tadi aku nanya ke Indri, Dik tahu singkatan nggak? SPBU. Kan bener itu. SPBU katanya. Apa ya kan? Nah, yang bilang tadi Mas Agung. Oh iya itu artinya SPBU. Kalau ITB saya nggak tahu nih apa gitu. Institut Tukangan Bumi. Nah, itu. Kan ya, tapi guys, ITB itu yaitu salah satu universitas yang ternama ya gitu di Indonesia gitu kan.
yang biasa kita sebut tuh apa namanya Institut Teknologi Bandung gitu, yang dimana dari program studinya apa namanya rekayasa lingkungan gitu kan ya, sekarang rekayasa kan namanya kan ya. Nah itu kerjasama sama kita. Ini tahun ketiga kayaknya kerjasama dengan kita ya. Katanya tadi ada yang nyebut ganteng-ganteng serigala tadi. GGS. Iya. GGS Itu ini Apa GGS? GGS. bukan, itu tuh ini apa namanya supportnya, donornya masalah ya. Yang apa sih GSGS gitu. Global Sanitation Graduate School, nah, kalau nggak salah bahasa Inggris Itu bahasa Inggris. Pokoknya bahasa Inggris lah. sebentar ini kalau orang-orang Osan udah pada kenal nih sama akang-akang gitu kan, sama tetehnya nih. Nah kenalan dulu dong, siapa tuh ada orang OS itu mau kenalan. Dari yang paling tua dulu, aduh. Ketawa Jadi nomor gusto ya. dulu ya. Aduh, oke teman-teman, kalau ada yang lihat nanti Tapi buat aku. perkenalkan nama saya Nanang Kurnia, bisa dipanggil Gonai yang sudah ternama Awas ya. di Albasyah, bukan Wos Albasyah. Apa tuh Awas ya? Nggak tahu nih ini arti apa? Kayak arti yang bermakna, tapi yang tahu bermakna saya nggak tahu nih Albasyah itu apa gitu. Apa sih sama kayu kasur-kasur? Arti yang bermakna. Yang bermakna tapi saya nggak tahu artinya apa gitu. Albasyah. Emangnya kita pesantren ya? Apa lulusan pesantren yang diusir? Saya penghuni gudang di sini. Mengelola peralatan juga. Penunggu gudang. Kuncen. Kuncen. Itulah mungkin teman-teman udah tahu. Mungkin yang di sebelah kanan saya. Pokoknya mah kalau misalnya ada hashtag tentang hampa, nah itu udah pasti Kang Nanang gitu. Hampa lagunya Ari Raso. Ari Lasso. Oke, makasih Kang Gunai. Nah selanjutnya nih ada mas-mas ganteng kita Halo. nih, yang sudah tidak asing lagi, monggo. Halo teman-teman WOS semua, saya Agung. Saya saat ini jadi relawan PMI Kota Surabaya. Surabaya rek. Oke, bonek sama Vicky. Mau Bandung. Aman ya. Nah terakhir ini siapa teh? Kenalin dulu teh. Halo teman-teman semuanya, aku Indri, relawan dari PMI Kabupaten Bandung. Di Bandung. Jadi masuk pos tahun berapa nih? Tahun 2025, baru kemarin 1 tahun yang lalu. Oh tahun lalu. Senior saya juga itu. Kenapa gitu? Baru tahun 2026. Oh iya, 2026. status relawannya ini senior lebih tua gitu kan. Tahun 2026. Nana kemana nih? Magic. Ya Allah, suka tiba-tiba hilang ya Bang. Nah kalau Mas Agung sendiri gimana Mas? Dari ngurusin apa namanya terlibat dengan dunia WOS itu sejak kapan sih? Kalau dunia WOS cukup lama ya. Jadi masuk humanitarian ya. Jadi masuk dari dunia kemanusiaan langsung ke WOS sebenarnya. Dari tahun 2006. Dari 2006 sebenarnya waktu itu kejadian tsunami Aceh tahun 2004 ya, Desember 2004. Lalu 2005 itu sudah pengen itu nyari gimana sih caranya waktu itu nggak pengen, belum kepikiran menjadikan dunia kemanusiaan sebagai profesi waktu itu ya. Jadi pengen jadi benar-benar volunteer relawan gitu. Tapi karena waktu itu kita masih kerja di swasta ya, private sector, kemudian juga mungkin belum tahu jalurnya ya, tetap ya udahlah jalan aja. Tapi kemudian ada kejadian gempa Jogja bulan Mei, 27 Mei tahun 2009. Enggak, 8 ya? Ada 2005 pada 2005. Setelah tsunami ya masalah. Oh, Aku dulu 2006. Iya. 2006 ya. Iya. Ya, gempa Jogja yang cukup besar itu. Nah kebetulan waktu itu kita tinggal di Jogja, jadi ya merasakan dampaknya juga gempa Jogja. Kemudian ada teman yang bilang, ini membutuhkan support nih, ada volunteer, mau nggak volunteer? Awalnya Dia Awalnya- temannya itu dia PMI juga, Red Cross atau apa? Oh enggak, waktu itu temannya itu dari UN, ada kerja di UN, tapi di Aceh waktu itu. Di orang tua UNICEF, pokoknya dari lembaga dunia lah, kurang tahu apakah aku lupa apa UN apa World Bank gitu. Kemudian ini ada yang butuh waktu itu cuma butuh volunteer untuk translator, untuk penerjemah gitu, karena ada delegate datang kan banyak sekali. Ya udah,
part time ya, aku bilang seperti itu karena waktu itu masih kerja di private kan. Jadi cuman berapa hari aku bisa izin, kemudian karena waktu itu benar-benar saya pengen nolong juga. Kemudian setelah itu kantor tutup karena gempa kan, jadi diliburkan beberapa waktu. Jadi dulu biasanya di Jogja gitu, Di Jogja. Baru tahu aku di sejarahnya kayak gini nih. Ya kayak gitu, makanya belum tahu kan? Belum tahu padahal udah lama tuh. Jadi kemudian udah private, kemudian kita jadilah ketemu dengan teman-teman. Dan waktu itu ternyata yang kebetulan itu yang saya terjemahkan itu yang pertama itu dari Palang Merah Spanyol. Bisa dong bahasa Spanyol berarti? Enggak pakai bahasa Inggris. Espanyola Señorita. Waktu di mana di Aceh ya berarti. Kalau Spanyol kemarin bisa ikut ke Piala Dunia berarti ya. Benar. Atau sekarang mungkin udah ada di Venezuela. Mungkin. Nah kemarin untuk Spanyol itu pun apa namanya? Karena kita translator yang bisa ditugaskan ke berbagai macam delegate ya macam-macam ya, pernah Spanyol kemudian dipindah, oh kamu harus terjemahkan ini delegate dari Kanada, dari Inggris seperti itu, tapi memang pakai bahasa Inggris. Nah kemudian nggak lama sih waktu itu mungkin ya karena kita harus kerja juga, lalu dibilangin dari translator mungkin cuma sekitar seminggu atau 2 minggu, saya lupa. Belum lama, tapi kemudian kebetulan salah satu delegate saya mungkin ada yang ketemu yang nonton juga delegate saya. Delegate pertama itu bilang ini ada lowongan gitu di federasi IFRC, ada lowongan sebagai waktu itu mulai dari WOS asisten. Jadi istilahnya ya tetap mengasisteni delegate waktu itu, asisten gitu. Oh boleh tuh. Gitu. Udah itu aja. Enggak aku. Ini mau kemana sih lu? Sini bapak-bapak satu ini bang. Ini sana. Riwa amat ini ya. Bapak satu ini dia tuh bolak-balik gimana sih om? Tiba-tiba hilang aja. Kalau kamera ini enggak. Ya udah itu kemudian Next. lowongan suruh apply. Asisten Cukup kan ya. Ya apply. Nah Itu udah langsung terjun di WOS. udah. WOS asisten. Jadi kebetulan WOS waktu itu asisten delegate-nya delegate WOS. Namanya Ibu Selina. Halo Ibu Selina Chan. Dari Ibu Selina itu delegate pertama kali kita yang ya kita delegate lah. Kemudian ya udah mulai itu kemudian saya resign dari tempat yang lama. Terus itu panggilan jiwa saya ke situ. Panggilan ke situ ternyata menyenangkan sekali, fun sekali bekerja dengan teman-teman PMI gitu kan. Apa sih emang bedanya sih mas ketika private sector terus masuk ke dunia humanitarian ini? Tentu saja beda ya, kalau kita private sector dulu kan kerjanya di kantor, ngurusin Jadi jam 8 jam 5 pulang gitu ya. faktur, ngurusin macam-macam, kemudian beda-beda lah mau yang ngajar gitu kan. Ya kelihatan foto dari frame. Sini aja mas sini. Pada mau bolor aja lah. Ya kalau ya ada unik-uniknya lah kalau di dunia kemanusiaan. Jadi Jadi teman-teman lebih ya, fleksibel lah ya gitu, ketemu banyak orang. ketemu banyak orang, networkingnya luas, Oh, networking nih, guys. teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman PMI itu namanya relawan PMI kan udah berapa juta tuh seluruh Indonesia. Jadi, Dulu aku fokus di federasi aja apa udah langsung gabung di PEN? dulu masih di federasi. Kerjasama. Belum Belum kerjasama berapa tahun dengan sih? Palang Merah Pusat sebelumnya. Belum. Jadi waktu itu di federasi kantor dulu istilahnya kalau kita kan ada kayak kalau ada bencana kan ada kantor subregional, subdelegasi. Jadi misalkan di Jakarta ada kantor delegasi nih, tapi dia karena itu kayak dulu ada Lombok itu kan ada kantor delegasi juga. Nah kita waktu itu di Jogja. Oke, ya paham. Ya. Baru setelah itu tutup kan itunya, selesai respon, baru kemudian kerja sama Caritas Switzerland dulu. Oh, CRS ya. Caritas Swiss, jadi project di sana, kemudian sampai projectnya hampir selesai juga, belum selesai 100% tapi hampir selesai. Kemudian saya memutuskan untuk ya udahlah cukup, dari saya resign, lalu join sama American Red Cross, Berarti waktu itu Palang Merah Amerika. WOS belum ada di Palang Merah Indonesia ya? Udah ada. Watsan dulu namanya. Watsan namanya Watsan. dulu, Oh. Watsan. Kan dari tsunami itu ya. Oh iya. Dari tsunami, jadi udah ketemu Cuman teman-teman. belum dikembangkan mungkin ya. Mm-mm. Karena belum punya gudang, belum punya apa. Belum, masih numpang-numpang gitu sama Dan dulu memang tahun segitu memang cukup apa boleh dibilang peran teman-teman
federasi dan PNS cukup dominan ya. Karena waktu itu mungkin teman PMI baru mulai berkembang. Ya, baru terbangunkan lah gitu ya. Kemudian cukup ada bencana gede-gede, tapi dilihat dukungan internasional pada masuk semua. Jadi memang support teman-teman PMI cukup besar untuk teman-teman PNS, maksudnya untuk PMI cukup besar. Sehingga saya masih ingat itu banyak delegate, mungkin berpuluh-puluh mobil, berpuluh-puluh truk Red Cross itu mondar-mandir itu, pokoknya pemandangan yang di satu sisi memang kita nggak pengen bencana terjadi, tapi di sisi lain wah sangat luar biasa sekali waktu itu semangatnya. Gitu. Kalau Kang Anang gimana Kang? Masih Masuk panjang, PMI. Mas Agung, masih panjang. Apa yang panjang? Ya udah habis itu habis dari Amkros ke federasi lagi dari tahun 2011. Masuk WOS di PMI-nya dari tahun berapa ikut gabung? Udah ada WOS-nya gitu. Waktu sama Amkros sudah ada. Ketemu Kang Fajar waktu sama Amkros. Yang dulu di Waktu operasi Merapi tahun 2010, aku udah sama Amkros. Nah itu ketemu Kang Fajar, ketemu Ibu Lilis waktu itu, Dokter Lilis. Rilis ya. Waktu kepala divisi kesehatan waktu itu. Berarti udah ada tim ya, udah ada tim WOS. Jadi waktu bencana Jogja, gempa Jogja ya, itu pertama kali ketemu orang paling pusat itu siapa coba? Om Leo. Oh, Mas Mas Leo. Leo Pati Asina. Itu pertama kali ketemu. Udah senpai juga tuh ya. Senpai dari tahun 2010. Master berarti dia. Ini ada yang unik Om Leo ini. Jadi saya masih ingat karena Ini masih Leo ya. Om Leo. Jadi mohon dikoreksi jika salah ya. Jadi waktu itu kita kan Pergi lagi di kemana sih bapak-bapak ini bolak-balik mulu pusing. Terus Bapak. jadi Om Leo ini nggak fokus nih, nggak fokus. Jadi Om Leo dulu kan psikososial dari dulu kan, Ya, psikososial masih support sampai sekarang. PSS. Jadi dulu karena WOS itu masih jadi satu dengan kesehatan. Jadi kita satu ruangan di Jogja itu dengan divisi kesehatan termasuk psikososial. Jadi waktu itu Om Leo itu mau kayak semacam monitoring lah ke Jogja. Ke Jogja monitoring, dijadwalkan naik pesawat Garuda pukul 6 pagi gitu lupa. Oh, berangkat berarti. Tiba-tiba kadarullah pesawatnya kecelakaan. Ini serius. Serius. Jadi pesawatnya Untungnya kecelakaan. ketinggalan pesawat untungnya. Enggak tahu ketinggalan apa beda pesawat apa gimana gitu. Om Leonya. Jadi apakah enggak jadi Masih naik ada itu? Air ya? Bukan. Enggak, Garuda Indonesia. Oh, Garuda oke. Garuda Indonesia. Saya lupa tahun dikoreksi waktu itu ada kejadian pesawat di Jogja yang landing di Adi Sucipto kebablasan. Yang sampai kebakar pesawatnya. Itu ada salah satu tokoh besar juga, tokoh dari Muhammadiyah yang juga terluka waktu itu. Saya ingat sekali. Pesawat kecil. Pesawat 737 satu Boeing ya? Boeing. Jadi sepertinya dia landing tapi masih kecepatan tinggi, ngerem nggak bisa, terus bablas, terus di ladang gitu apa sawah itu saya lupa, terus kebakar. Nah waktu itu kita ngiranya itu dari teman-teman health yang lain tuh ada Om Leo mau datang ke Jogja pakai pesawat itu gitu. Wah kita udah aduh gimana Leo, ternyata Karena belum ada WhatsApp zaman dulu ya. belum ada. Mungkin SMS mungkin. Nah, Tapi hari itu Om Leo datang gitu. Tapi kemudian ternyata Om Leo pakai pesawat yang lain gitu mungkin. Apakah mungkin nggak jadi pakai pesawat itu, apa ketinggalan pesawat atau tapi Om Leo nggak di pesawat itu. Takdirnya bagus ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi waktu itu langsung. Jadi saya ingat pertama kali siapa misalnya orang PMI pusat yang aku kenal gitu waktu udah masuk federasi itu aku bilang Om Leo. bukan Kang Fajar, bukan. awal kenal berarti ya, awal kenal sama Mas Leo. Karena dia viral duluan ya. Dulu karena waktu itu siapa dia nyebut ada delegate yang Leo gimana Leo? Kenapa Leo ini? Siapa Om Leo? Baru tahu kok Om Leo. Itu loh yang Garuda. PSS, Itu loh yang Garuda terbangkan. dari psikososial support dari PMI pusat yang mau datang ke kantor Jogja waktu itu. Sehingga dia masih ingat. Gitu kan. Kanang. Wih. Di sini gimana? Ngapain Happy aja dulu nih? dong. Saya mau udah kemarin di edisi Kalau pertama di tuh. sini tuh Ngapain aja saya- sih di sini? Apa ya? Kita ngomong sejarah dulu lah. Set. Masuk PMI Boring apa banget ya. Tahun 1945 zaman RKI, Iya. berarti sebelum RKI atau gimana mulainya? Saya dulu basic bukan dari Palang Merah Ki. Nah, bisa ke sini kenapa? Dulu tuh apa ya? Merasa dijebak gitu masuk PMI. Katanya ada pelatihan di Kota Cimahi. Oh, pelatihan. Enak kan? Pelatihan. Saya kira pelatihan tidur di hotel. Nggak ngasih tahu siapa itu yang coba. Kan pelatihan di PMI semuanya di hotel sekarang kan? Emang Bendahara dulu yang gimana? bendahara PMI. Sekretaris Sekda Sekda yang dari Pemkot tuh
Sekda. Ya sekda. Sekda. Itu katanya ada undangan pelatihan ke organisasi yang saya punya kan di rumah tuh. PMI bukan. Ya. Ormas bukan. Bukan ormas, pecinta alam. Apa cinta alam? Oh, dalam. Oh yang gini cinta sama alam tuh. Terus. Keren banget ya. Saya pencipta alam, bukan pecinta. Bukan pecinta wanita ya. Hei, suka mancing-mancing. Itu Lanjut. pasti di tahun 2000 sesudah tsunami Aceh kalau nggak salah. Dan waktu itu saya ditugaskan relawan tanpa bayaran pengorbanan lah ibaratnya dari organisasi yang ada wadah di Kota Cimahi gitu. Kan ada keluarga besar pencinta alam di Kota Cimahi. Salah satunya saya gitu. Habis itu ada perhimpunan ranting yang ada di Kota Cimahi mendirikanlah cabang Kota Cimahi ini tahun 2006 tuh. Ya kan baru terbentuk 2006 kan. Kota Bentukan di administratif gitu ya. Katsar. Yang pas pengetahuan saya tuh apa ya, pelatihan. Wah enak lah pelatihan, cuma bawa jaket, baju yang banyak, Di hotel. tidur di hotel. Bawa Sepatu duit lagi udah pulang. setelan camping lah. Pulangnya bawa duit gitu ya. Ah itu masih pengen Ki. Tahan. Ini sebelum masuk PMI dan sebelum masuk ke WOS. Di hotel pokoknya mah enak lah ya. Ya. Terus Perbaikan gizi ya gitu saya terus. bawa rangsel, bawa apa gitu ya. Udah bawa rangsel aja. Tiba-tiba disuruh datang ke Pemkot Kota Cimahi. Kok lihat teman-teman tuh lagi pada ngupload nomor gitu Ki. Ngejahit nomor gitu ya. Dek lagi ngapain? Kan adek. Nah, Kan ada cewek, Dek lagi ngapain? Ini kan tinggal lagi upload nomor sama nomor siswa. Oh. Nama siswa. Besok KSR kayaknya. Apa ya? Udahlah, biarin nggak usah. Kan pasang kan nanti kena sanksi. Siapa itu ya? Pelatihan ya. Di pelatihan itu nomor-nomor yang diterah di buat di hotel gitu. Tahun berapa tadi teh? 2006. 2006. Oh, sama 2006 ya? Aku masih SD. 2006. Apa sih itu tuh? Saya baru lahir itu. Disuruh dinaikin ke Satpol PP Ki. Oh, Ke truk. Truk. Oh, mungkin di Bila atau katanya. Oh iya. Di Garuk. Udah kemana nih kataku? Saya masih Ono tuh. Seperti sekarang Kang Ono. Hei Pak Ono, No. Ini mau kemana? Nggak tahu dah. Soalnya juga Kenceng basicnya suara- gitu. kenceng suaranya, Kang. No, mau kemana? Nggak tahu. Saya juga ini diajak ikut ya sudah ikut. Ini saya masih emang pelangap-pelongoan gitu. Upin kayak Upin Gitu dah. Pas gitu tuh nyampe lah di RSC anjing, emang saya orang gila gitu ya dimasukin RSC di lapangan Ki. RSC mana? RSJ. RSJ Cisarua. Oh iya ada lapangan situ emang. Sore-sore tuh jam 5 turun semua. Ngapain turun semua ya? Kok keras gitu, anjing. Ini kayaknya di Katsar anjing ketawa bukan pelatihan ya. Disuruh jungkir balik tuh. Dulu tuh yang ngedeklat saya tuh Kabupaten Soreang tuh si Koplok tuh. Kabupaten Bandung berarti. Oh iya lah, seniornya iya tah. Itu udah iklat lah. Ah udahlah. Ini kayaknya diklat nih, diklat PMI. Nah ada tracing sorenya malamnya tuh. Ditanya sikatan kayak tadi tuh. Kamu tahu PMI apa? Siap tidak tahu. Siap tidak tahu. Siap tidak tahu. Saking udah nggak tahan di cap, tapi saya ikhlas gitu ya. Ah ini diklat. Oh zaman sekarang mau udah diviralin Yang itu nggak dituntut iklatnya tuh. tuh ya ikut pelatihan enak tidur katanya di hotel. Ya udah aku ikut kan. Bang, masa kamu tidak tahu PMI itu apa? Aku nggak kenal nih struktur yang ada di kabupaten. Ini siapa? Ada pengetahuan saya tuh ada Menir. Kang Obek maaf ya diomongin. Kang Menir. Ini siapa lagi? Kang Awong. Kok kamu masa tidak tahu? Siap tidak tahu. Udah sakit nih Ki, udah 20 kali. Ya udah aku jawab seadanya. Menjawab apa? Siap, pemuda masa kini. Kok wah gembira udah pas lagi. Pemuda masa kini. Udah masa ini. Nah malamnya saya bikin down teman-teman. Anjir pulang gua kata apa dia. Baru 1 hari itu. Belum 1 hari lah. Di malam itu hari. Besoknya mau kedua hari gitu ya. Udah lah no, Jar, kita balik lah. Ngapain kita mau katanya mau pelatihan, tapi ini mediklat lah. Ya Kang balik aja. Udah kamu bilang aja. Nanti saya ikut dari belakang. Menjatuhkan teman. Oh provokator gitu nya. Provokator. Oke. Tapi
saya ingin menjatuhkan Bahaya teman-teman ya yang orang-orang kayak gitu. sudah ngikuti rantingnya PMI gitu. Udah kelihatan karakternya. Tiap saya mau baris di depan, teman-teman tuh nggak mau di depan. Pinginnya tuh aku yang di depan terus gitu. Kayak gitu. Adalah di situ dari 30 yang pulang 15 orang gitu. Ngabur gitu maksudnya. Kabur, bukan kabur izin. Izin. Tanpa penghormatan disuruh jalan langsung balik ke Cimahi. Berarti mah kalau misalnya kamu tidak kuat pulang sana, ternyata pulang beneran misalnya gitu ya. Itu Sedikit penitinya bingung nanti. yang dari rantingnya tuh ditunjuk menjadi dansis, komandan siswa gitu. 2 hari 3 hari nggak ada yang kuat Ki, udah nggak ada. Nah terus yang- nyampe ke WOS ini gimana sih? Nah, beres dari di Klatsar, Heeh. kan orang tua tuh diundang Ki, ada jadi kayak pencinta alam lagi sama. Jadi pas begitu di hari terakhir si orang tua tuh ternyata diundang sama. Ya pas penutupan Tapi pendidikannya. udah posisi di belakang orang tuanya tuh. Kan aku mah nggak bilang ke orang tua dah. Tahunya pelatihan kan. Ternyata si yang teman-teman rantingnya itu udah nulis kayak teken kontrak itu. Sama orang tua. Buat izin ke orang tua di hari ini harus hadir gitu. Oke, undangan. Ada penutupan undangan. pelantikan. Kalau saya mah kan nggak ada gitu. Nah pas gitu, kenapa teman-teman di sisi kiri sisi kanan pada nangis? Siapa yang mulukin gitu bingung lagi. Karena aku kan ibaratnya siswa terbaik. Masya Allah. Hanya memimpin. Ngeri, euy. Jadi dansisnya memimpin paling lama 5 hari. Yang lainnya nggak kuat. Gitu. Saking udah tekad ikhlas, udah mau dia pengen ikhlas. Mau disuruh gendong, mau disuruh penyerapan PP juga, udah ayo kata orang. Ya, ilmu juga gitu ya buat aku kan total. Ya di situ tiba-tiba ada yang meluk kok ini wangi meluk. Oh, ya si Ma bukan kayak gini kan gitu ya. Parfumnya beda gitu. Pas aku lihat ternyata Ibu Wali yang meluk aku. Wali kota. Wali kota. Ternyata Halus siswa milik. terbaik ini dapat 1,5 juta. Asik. Masa serius serius? Setengah sama sepatu, komplit Ki, seragam. Satu orang doang terbaik itu. Iya aku aja. Rezeki ya. Emang Pulang ke rezeki yang rumah, bagus ini nih, ada pokoknya. rezeki kata. Dari mana? Mesti disiksa. Udah disiksa. Nah, pendidikan sama pendidikan lain pelatihan, goblok. Tapi ada manfaatnya dari situ. Selang di situ kan kenal sama almarhum Eko Eri yang Aris itu memantau ikut Aris, diundang. Dari Karawang ya. Oh ini bagus. Nah diajaklah sebagai logistiknya Temu Karya Jawa Barat Ki di Karawang waktu itu. Ini yang pertama aku lihat alat yang saya kerjakan tuh di SETA yang dari Spanish tuh. Saya nongkrong aja, tugasnya dari logistiknya Jabar saya tinggalkan dulu karena udah beres gitu ya. Udah tinggal pakai gitu. Saya nongkrong di alatnya itu, ini apa? Almarhum. Hai kamu, ini. Kadio, tinggal kesini. Ya kan, nggak ada apa kata orang. Di situ mau kerja nggak? Ikut bareng sama saya? Ini almarhum gitu. Kabar Eko ya. Almarhum Eko Erik sama si Terus, Mang Haris. Oh siapa yang mau Kang? Masih siapa yang mau Kang? Sama unik Ki. Kang ini kata apa? Kurang mah cina jualan air. Oh. Terus nama ini tuh kan Watson dulu tuh. 2006 tuh masih Watson. Air dan sanitasi. Sanitasinya mana? Oh, itu yang dikerjakan kemana-mana itu. Yang dikerjakan sama kamu tuh itu yang bikin MCK tuh kan bagian dari sanitasi. Oh jadi dua ini. Situ diajak kerjasama Ki 2007, 8, 9 udah punya gudang sewa di Batu Jajar. Saya udah masuk tuh. Belum ke provinsi ya? Belum, Masih Batu Jajar. barang masih di provinsi. Oh, barang provinsi. 2006 tuh Di barang provinsi Waksan Jawa tuh. Barat ya, maksudnya di Dago gitu. Berupa ovalium, planta sama OE. Oh, sempat di Batu Jajar ya? Saya baru tahu juga. Batu Jajar 2 tahun. Nggak tahu. Pindah ke Cimare Batu Jajar tuh di tahun 2007. Pelatihan pertama di Subang, kedua di Cirata, 34. Baru 2010 baru pindah kemari Ki. Ya, kan ini baru selesai 2000. Atas dukungan 10, Spanish nih. dukungan Spanish sama apa? federasi kalau Ya. nggak salah. Diresmikan sama Pak JK waktu itu sama orang siapa sih yang di legendnya Spanish tuh Mas Agung? Lupa, belum di Carlo sini. ya Carlo, si Mbah Carlo si Mbah Carlo.
Bakar. Itulah guru saya sama almarhum itu. Oh, berarti awal mulanya temu karya. Temu karya, terus diajak kerja sama di akhirnya, Watsan. wah, Gaji ternyata pun mantap ini. 750.000 Ki sebulan. Oh, zaman dulu mah. Tapi cukup. saya enggak. Itu US dollar atau gimana? Berupa cek. Kita nggak nerima Oh, ya? uang cash. Oh. Jadi gajian tuh kita ke bank Nukerin cek. Cek. Gaya ya zaman dulu ya. Ke bank sampai repot. Dulu kan masih apa ya? Kalau nggak salah UPT. Unit. Oh iya masih ini Masih UPT apa dulu. sih IRT Karena ya, yang pegang emergency masih response Spanish waktu team. itu Ya, selama Spanish yang ngasih 5 tahu. tahun. Jadi dari Spanish Logannya. itu langsung ke WOS nggak lewat markas pusat ya, kalau nggak salah gitu kan dulu. Markas pusat tuh di tahun 2013. Nah, baru lewat sana. Jadi Karena disupport, Spanishnya kan ya disupport Spanishnya Spanish kan langsung. gitu ya. Disupport Spanish langsung. Berikut sama diklatnya waktu itu 2010 Berarti itu 2011. berapa tahun nih Kang Anang di sini Kang di Ada 14 tahun. 14 terus kayak Lebih lah. Lebih lah. Sekarang. lebih. Kalau dari tahun itu sekarang udah berapa? Iya. Mungkin 18 tahunan. Pokoknya diakui sama pusat itu 2010. Ah, Udah dapat BPJS semuanya di tangan. Karena si Spanish waktu pas peresmian langsung habis kontraknya di Indonesia. Terbengkalai lah waktu itu. Nah, dia lah sama pusat berikut sama diklat itu. Kan ini awalnya tuh buat ini gudangnya buat pelatihan praktek itu buat tidurnya lah. daripada nginep di hotel gitu Ya, kan itu gitu kan mending perkataan di dari sini sih lebih dekat juga benar sih. senior kita tuh. Tapi emang kondusif sih kalau mau latihan di sini Mas ya. Ya. Karena jauh dari mana-mana, terus tenang suasananya ya kan. Dulu sebenarnya sini apa namanya sangat boleh dibilang sangat terpencil ya. Iya. Zaman kita itu. Jadi masih hutan, bukan Hutan. hutan sih, masih sepi. Semak belukar gitu loh. Masih sepi, bahkan belukar gitu kan. Unpad juga masih belum lama waktu itu. Iya. Kita ke Unwim. sini. ITB Lalu belum ada. ITB masih Unwim. Unwim apa sih? Wim? Universitas Wiyanata Mukti atau apa gitu. Winaya Mukti. Winaya Mukti atau apa ya? Tolong dikoreksi ya. Jadi itu ada Unwim masih di sini dan masih sepi. Jadi benar-benar apa ya? Ya masih jauh dari mana-mana gitu. Iya ya. Ini baru kali ini sudah rame kanan kiri ada ITB, ada Unpad. Kalau golf mah udah lama ya. Kalau udah lama. Udah ada. Iya iya. Udah lama. Apalagi sekarang ada tol lewat sini kan langsung belakang, benar. belakang tol. Iya. Apa udah habis tuh? Ini Bikin lagi. Berarti kan Panasin lagi. Ntar Tunggu lagi serius. Udah malam Nggak usah tidur. Nanti gak bisa tidur. Gak apa-apa sih itu. Nah, berarti Mas Agung di dunia kemanusiaan ini kan udah 14 tahun. Ya kan? Kang Nanang lebih dari 18 tahun ada. Nah, kira-kira selama 18 tahun itu udah ikut operasi apa aja sih? Respon TDP kan? Kalau aku apa respon TDB boleh dibilang nggak terlalu banyak ya. Mungkin karena di federasi, lama di federasi kemudian kita kan Emang nggak bisa langsung terjun TDB gitu? nggak bisa. Oh, Jadi bisa, kita memang Oh, iya, federasi. istilahnya apa ya? Salah satu mandat kita memang kita mensupport perhimpunan nasional. Yang ada di Ya, kalau di Indonesia kan. Karena kita kan waktu itu masih CCD jadi Indonesia jadi mensupport PMI jadi kita nggak bisa terjun langsung ke lapangan ya. Terjun bisa tapi dengan teman PMI itu saja. Kita mendukung apa yang diperlukan teman-teman PMI, mungkin membutuhkan sarana prasarana, dan teman-teman dukungan teknis seperti itu. Jadi memang nggak terlalu banyak karena teman-teman PMI yang menjadi ujung tombak ya teman-teman relawan terutama dalam respon bencana. Jadi mungkin teman-teman dari kayak Mas Eki, Teh Indri, kemudian ada Kang Nanang, Bang Gona itu memang lebih banyak aksi di lapangan gitu. Jadi Ya, tapi kita pun tanpa adanya dari federasi, Mas Agung khususnya nih, nah, kita tuh bagaikan butiran debu. enggak, Aku jadi memang lemah tanpamu, Mas. jadi memang kita apa ya ada yang namanya pernah curhat berdua Ki, gimana Mas Agung udah nggak ada. Apakah Mbak Ewi kita masih support ke kita? masih lah, masih Cuman lah. kan itu kan langsung Asia Pasifik Apro loh, nggak Asia CD gitu loh. Jadi ya kita usahakanlah dengan keadaan apapun ya karena dunia berubah ya teman-teman, dunia kemanusiaan berubah. Adaptasi juga. Berevolve gitu, kita harus beradaptasi gitu kan karena sesuatu dan lain hal gitu ya. Jadi memang saya tidak di federasi lagi tapi seperti ini teman-teman. Jadi kenapa saya tadi disampaikan Mbak Indri ternyata saya baru tahun dari 2006 join sama relawan PMI Kota Surabaya gitu kan. Terima kasih kepada Bos Ceming telah mengakomodir. Hormatin itu sih. Colokin aja.
Ya jadi Mas Seming itu dia roster kita di Surabaya dan beliau memfasilitasi Mas Agung untuk jadi relawannya, alhamdulillah. Ya, jadi tetap bisa bantu teman-teman lah, mumpung saat ini saya masih jadi konsultan yang megang beberapa project yang sedang berjalan, tapi ada waktu yang kami bisa luangkan untuk membantu teman-teman PMI. Alhamdulillah. Masih oke lah. Penuhnya. Nang kumaha gimana operasi udah berapa banyak? Kalau operasi sih, saya pertama ikut operasi tuh, ikut pertama simulasi lah kalau nggak salah di bareng almarhum Mbak Beroni, Erpan di Cirata waktu itu tahun 2006, 2006 akhir. Saya udah gabung ikut pelatihan jadi technical support waktu itu. Technical support itu pun juga dituntut untuk harus tahu di bidang alat ini gitu. Nah, dan tidak sembarangan gitu untuk dituntut untuk harus bisa dan belum boleh dipercaya untuk mengajar ibaratnya gitu. Asistensi lah ya. Ya, harus mengikuti dulu gitu sampai harus benar-benar bisa gitu di alat itu. Soalnya yang waktu itu dipresentasikan ke semua peserta tuh di setanya itu Ki. Seta tuh yang planta disebutnya tuh. Itu permainannya tuh unik gitu. Uniknya tuh banyak katupnya gitu. Lebih rumit, lebih asik gitu daripada yang kan sekarang mah lebih di mix efisien untuk di kebencanaannya gitu ya. Mobilisasi lebih enak, lebih apa gitu. Tapi kalau untuk yang orang luar tuh mendesain sedemikian rupa si alat itu berfungsi secara safety-nya dan apa sih namanya tuh higienis gitu untuk diterima oleh masyarakatnya tuh benar-benar gitu. Nah, ke kitanya pun juga lebih berhati-hati untuk mengoperasikannya gitu. Dari mulai penampungan nih yang disebutnya blader gitu ya. Itu cara lipatnya aja kita diajarin benar-benar Ki. Kita nggak sembarangan tutupnya di atas terus kebalik dari di bawah gitu. Itu benar-benar di Karena kalau ada teman-teman yang kebalik itu suka ngomong apa biasanya? anjing goblok. Goblok kamu. Nah, makanya maaf buat teman-teman kalau ada salah kata di operasi. Saya ngedidik bukan kasar untuk secara mental, tapi harus bisa gitu. Jadi salah satu Kedisiplinannya. maksudnya biar tahan juga menghadapi masyarakat karena kata-kata dari masyarakat itu akan Itu lebih lebih. menyakitkan gitu. Walaupun saya senakan-nakannya, udah kecoba sama Eki ngelawan masyarakat kayak gimana. Kayak gimana sih, Bang? Golok udah di hadapan kita, mobil kita dihadang, coba kita kerja dari jam 7 gitu ibaratnya pagi sampai ke Malam lagi. subuh lagi. Terus tiba-tiba masyarakat minta air, terus kita dimarah-marahin. Kalau kita nggak punya lambang di sini, Apa sedeng lambang PMI di sini udah aku hajar. Tapi di samping itu kita bisa mengendalikan mereka gitu dengan kasih sayang. Bapak maaf kalau bapak mau ikut bantu, ini kuncinya, ini tangkinya, ikut pak, ayo ke camp saya. Di situ mereka sadar lah gitu. ini Kang Anang masuk frame nggak sih? Masuk. Aku sih asa ini soalnya gitu ya. Berarti respon bencana teh kemana? Saya waktu pertama di Merapi Kurang sini Kang. 2010. 2010. Masuk lah. Ya. Masih lagi terus geser lagi. Ikut loading Udah, barang cukup. ke Segini Kang berarti. mana ke Filipina. Oh, jadi ke Filipina dulu. Ngirim barang. Oh, Karena jadi waktu itu saya belum sampai punya sini. paspor. Filipina tuh ngapain sih dulu? Ada apa sih? Filipina tuh ada bencana gempa. Oh, gempa ya? Iya. 2014 ya? 13 ya? Kalau nggak salah di 2013. Oh, berarti bukan yang Hayan itu ya? Bukan, beda Oh, lagi. ada lagi. Waktu itu udah punya tim sih si Balik ke Filipina terus kemana lagi? Padang. Padang. 2009 Padang. 2009 gempa juga ya? Tsunami, Oh, tsunami. Tsunami ya? Mentawai, Mentawai. Terus? terus ke mana lagi ya? Kalau nggak salah Atau Lombok gitu kan ikut juga kan masalah ya? Lombok ya, saya Palu, paling ha. awal, walaupun saya nggak tahu. Kan biasanya kalau di WOS tuh Watson ya, sebelum kita berangkat kita udah ada duluan yang tim asesmen ke sana gitu.
Tapi tiba-tiba karena ketua umum disuruh langsung terjun alat, ya mau nggak mau kita harus sebisa mungkin karena kita ada standar SOP kita kan. Bila mana ada bencana besar di atas 10.000 atau Ya, ya. 20.000 jiwa, ya berarti kita udah tahu nih alat kita tuh berapa unit yang harus dibawa gitu Ki. Nah, ngomong-ngomong tadi kan ngomongin SETA tuh. Heeh. Nah, SETA itu emang jadi SETA itu kan alat penjernih air kan. Itu alat sebenarnya Nah, siap minum, pelayanan siap minum. bukan berarti air kotor siap. jadi air siap minum itu kan. Betul. Itu kapasitasnya berapa sih, Kang? Itu sebenarnya 3.000 liter. Oh, ya SETA kecil juga ya? Kecil karena dia Bukan sampai sifatnya 5.000 bukan ya? air siap air bersih aja, dia Air minum. pelayanan air siap minum si alat itu, karena dia ada 3 fungsi di dalamnya tuh. Itu katanya Pak Ketum itu pernah minum langsung dari situ ya, Pak JK? Betul. Waktu di Waktu di Merapi gimana sih sama di ceritanya? Karawang juga dia nginum, di Pleret dia pernah nginum. Aman tapi nggak mindset ya? Nggak tahu. Waktu itu Izin ya, Pak Mar'i, Pak. kalau nggak salah Pak Mar'i. Pak Mari Muhammad. Pak JK tuh kalau nggak salah di 2010 baru masuk. Oh iya. Ya, waktu Pak Waktu itu Mar'i. Pak Mar'i. Masih Pak Mari, ya Pak JK 2010 gabung jadi ketua umum PMP. Oke, nah kemudian nih ke Mas Agung lagi nih. Iya. Nah dari 14 tahun perjalanan itu kira-kira apa sih yang paling menyenangkan apa mendampingi kami ini? Gitu, Banyak yang lucu-lucu menyenangkan ini. maksudnya. Banyak sekali, mungkin apa ya, pengalaman banyak yang kita dapatkan, pembelajaran juga. Jadi saya juga banyak belajar dari teman-teman juga. Tapi mungkin ada beberapa yang unik, lucu juga, banyak juga sebenarnya. Oh, Jadi lucu ini. apa namanya, mungkin ada yang ada yang ngeselin juga, ada banyak. Coba, cerita aja. Mungkin yang ngeselin ya, tapi mungkin ada yang unik. yang unik. Mungkin ini bukan dengan teman-teman PMI ya, tapi waktu kita respon di Palu sebenarnya. Oke, 2018 itu likuidasi ya? Ya, itu vaksin 2018, Pak Tsunami vaksin di Palu. Ih, nggak kerasa ya 2018 kan 2018. 2018 juga ya. Tahun. Itu kan kita dari Lombok atau kan dari Lombok. Jeda 2 bulan. Sudah beberapa bulan, kemudian kita balik Jakarta, sebetulnya langsung kita disuruh minta untuk ke Palu untuk dampingi teman-teman PMI yang udah terjun duluan gitu. Nah sebenarnya waktu itu kan kita nginep di sebuah penginapan. Gesesin. Aku lupa namanya. Apa nggak bisa sini? Purple Hotel atau apa ya? Purple Hotel gitu kan. Nah waktu itu kan kita di dekat Petobo. Oke. Di Petobo, tapi yang sebelah sana ya, bukan yang ujung Yang di atas. ujung landasan Petobo kan ada yang sebelah sana tuh kan. Aku lupa nama hotelnya, tapi kita Purple House atau Purple Hotel atau apa. Nah kita itu diajak ketemuan sama teman-teman organisasi lain. Was Laser atau apa? Bukan. Ada Mas Pito, mungkin waktu itu ada di UNICEF dia. Oxfam ya dulu. Oxfam UNICEF. Program manager Ya, maksudnya. Oxfam atau di mana waktu di Palu, ada beberapa orang juga yang kenal waktu itu. Kemudian ayo dong kita ketemuan dong pupuk di sini. Ketemuan di kafe. Oh itu yang nggak ngajak-ngajak aku itu ya. Terus oke. Ketemuan di kafe ini, oke, nggak terlalu jauh dari hotel. Kita lihat di Google Map itu kan 150 meter lah, dekat gitu. Kak, jam berapa kita ketemuan? Habis isak lah, Oke, sip. Ketemuan tadi hotel jalan. Aku bilang, oke jalan kaki lah, itu titik-titik jalan kaki karena nggak ada ojek, nggak ada apa kan. Ya. Lagian deket lah malam jalan kaki. Ketemu waktu itu teman-teman, ada Mbak Alim juga waktu itu, Iya. teman Mbak Alim. Ketemu di sana ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi lah. Baru mereka ngomong, Mas dari sini kayak gimana? Gitu. Naik apa? Jalan kan deket. Hah? Mas gue berani? Loh, ada apa nggak berani? Emang kenapa? Nah itu ternyata beberapa hari belakangan, beberapa hari itu di situ tuh daerah rawan kejahatan. Walah. Jadi ada beberapa teman dia cerita dari Mas. Begal gitu. Bos. Iya, jadi cerita dari Mas Victo sama Kayak Mbak pencurian Alin. Ya. gitu, Ki, waktu itu. Ada teman yang dari organisasi lain, saya lupa namanya, itu yang motor dicolong KLX baru, motor trail itu KLX pencurian dicolong. motor, ya. Kemudian ada yang Merek baru turun- ya itu katanya yang Iya. punya Mbak itu. yang baru turun dari Jogja. mobil, kemudian tas laptopnya dijambret gitu-gitu. Itu baru tuh, itu kan memang jadi gelap sih, listrik belum normal, mungkin lampu penerangan jalan juga masih gelap-gelapan gitu. Berani Mas itu, berani. Lah, masa ya kalau tahu kita aku nggak berani. Karena baru gelap malam bener-bener memang Iya. rawan kejahatan. Ya udah habis itu waktu pulangnya sekitar jam 10:30 ya. Pik, antar gua ke hotel. Jadi memang benar ya, maksudnya ketakutan itu muncul dari
rasa tahu Rasa gitu. tahu, kalau mereka nggak tahu, nggak tahu lah, takut. nggak Kena sugestinya itu. Gesti gitu kan. Tapi ya memang syukur dikasih tahu kalau ada resiko kan. Ya udah habis itu ada topik kemudian apa namanya Mbak Alin itu yang ngomong apa diecengin lah mereka. Iya. Ya sabu hitam kok nggak berani jalan sendiri ya Asik. bilang. Ya Allah sabu hitam mah nggak jaminan kebal. Dibacok juga Ada- masih berdarah. Kalau untuk lari. Sama kata-kata dengan kata orang TNI itu waktu di Lombok kan dia diambil airnya deket makam tuh di Santongi katanya. Yang TNI Jen Jipur itu. Kang, saya semalam digaung apa? Kalau orang sih saya tembak. Tapi kalau hantu siapa yang mau ditembak? Terus bapak gimana? Ya lari. Nah, hantu yang ketawa itu bukan orang. Waduh, bapak masih takut hantu ya pak. Kamu cuma ngomong enak. Kalau udah ada mah kamu juga langsung Kabur. lari. Ya iyalah, saya juga lari. Itu salah satu yang unik-unik sih gitu ya. Yang ngeselin itu apa yang ngeselin? Yang ngeselin apa ya? Berarti nggak terlalu ngeselin sih. Mungkin tapi kata di kanan tadi yang nggak ngeselin itu kita pernah disandera juga di masyarakat. Saya dan teman-teman PMI. Kenapa itu sandal itu? Jadi waktu itu kita Itu masih di wilayah Indonesia juga. iyalah ada di Indonesia di waktu ke Jogja waktu itu di suatu wilayah lah saya nggak menyebutkan wilayahnya. Kita kan lagi distribusi bantuan waktu itu di beberapa desa. Kemudian kan kita kalau distribusi bantuan kan nggak langsung sebar-sebar gitu nggak kan, kita harus ada asesmen dulu. Siapa yang bisa nerima, siapa yang tidak gitu kan. Ada yang mampu, ada yang enggak itu, ada yang masih menerima. Waktu itu sistemnya seperti itu. Jadi tidak karpet bombing yang semua orang dapat semua rata, semua rasa gitu enggak. Karena memang nggak mencukupi semua lah. Tuh, emang duit kita banyak. Mampu Enggak kita. benar. Amin. Jadi ya itu waktu itu kita memang ada beberapa orang yang kita dapat, beberapa orang yang enggak. Nah itu di suatu lokasi itu nggak pengen ada yang dapat ada yang enggak. Pokoknya semuanya harus dapat. Nah, kemudian terjadi sedikit konflik dengan antara masyarakat dan teman-teman PMI yang bertugas di lapangan. Nah kita itu waktu itu bersama delegate waktu itu, kemudian kita datang ke situ untuk ya istilahnya untuk bertemu dengan mereka, mungkin apa yang bisa dibantu, negosiasi seperti apa. Kemudian suasananya memanas. Itu emang komplotan mungkin ya. Kurang tahu Kang, mungkin Kang, memanas. Tapi memang sih kalau di bencana itu kan maksudnya dari awalnya aman ya, karena mereka tuh tiba-tiba hancur tata kehidupannya itu. Ya mungkin sudah terpancing juga gitu ya. Kemudian kebutuhan tuh semakin banyak, tapi dia kapasitasnya berkurang, jadi pikiran sudah mulai tidak sehat, jadi muncullah mungkin niat-niat yang sebenarnya tidak ingin dilakukan, tapi dia terpaksa melakukan itu gitu kan ya. Itu di dalam bencana pun juga itu harus kita ketahui dulu gitu situasi lulung lalang tangki yang kita mau masukkan. Makanya setiap operasi saya punya inisiatif gitu. Inisiatif itu sebelum kita asesmen tuh sisi kanan tuh saya lihat itu ada rumah berapa. Nah sama saya tuh sengaja prioritaskan dulu gitu untuk ngasih tandon kayak apa kayak supaya si warga di situ tidak mengganggu kita gitu. Alhamdulillah kan si ibunya ngasih opor ayam, datang ke camp, terus ngasih Ditanya ya, Akang masih nikah atau belum? itu Lombok. Oh iya. Apa dijodohin? Dijodohin. Lombok kita udah disuruh nikah semua. Saya enggak. Wah, gue juga enggak. Dia doang aja. Nikah waktu itu juga jangan pergi kemana-mana untuk relawan PMI gitu. Nanti sedih ya kalau kita pergi katanya ya. Betul. Ya itu. Jadi memang waktu itu ya itu kebetulan untungnya waktu itu saya lupa ada Babinsa atau dari Bapak kepolisian itu yang datang gitu. Sehingga kita ya udahlah yang ini ya udah pulang-pulang. Jadi selama beberapa jam kita ditahan di situ di tengah masyarakat, nggak boleh pulang, nggak boleh apa, pokoknya nggak boleh pulang sebelum semua warga dapat Air. yang sama gitu, bukan air waktu itu. Apapun itu bantuan Waktu ya. itu. Kalau nggak salah pompa listrik atau ada hygiene kit atau apa lupa. Dan pokoknya harus dapat gitu. Jadi ditahan di situ, pokoknya boleh pulang gitu kan. Kemudian ya udah kita dibantu oleh Bapak kepolisian itu, yang ini pulang aja. Waktu itu saya mbak delegate, mbak orang asing.
Waktu itu dibantu sama orang ICRC enggak? Enggak. Karena masih di wilayah kita ya. Masih di Jogja waktu itu. Waktu gempa Jogja. Jadi kemudian kita pulang, ya udah kita bikin report ke teman-teman ke atasan kita. Federasi. Lalu itu di follow up sama teman-teman PMI setempat waktu itu ya. Di follow up, kemudian saya kurang tahu kelanjutannya seperti apa, apakah mau dilaporkan. Tapi waktu itu saya mendengar ada kayak semacam audiensi di Polres atau di Polsek, saya lupa, dengan yang antara PMI dan juga dengan yang tokoh masyarakat setempat yang kejadian itu, event sekali itu yang dulu itu. Jadi saya masih ingat salah satu teman PMI itu, saya sih agak santai ya itu. Satu relawan PMI yang duduk dengan kita, karena masyarakat ada yang bawa pentungan, ada bawa sajam gitu kan, pokoknya yang itu sampai tangannya sampai gemeter gini, lihat, gitu. Kemudian delegasi kita juga ada yang bingung ini kenapa jadi seperti ini, kita datang baik-baik seperti itu. Jadi dinamikanya seperti itu dinamikanya. Dan mungkin teman-teman juga nanti harus paham ya, jadi PMI itu atau kita Palang Merah atau Bulan Sabit Merah itu kita juga nggak bisa nolong semua orang gitu. Kita nggak wah kita nggak kayak Superman yang semua bisa nolong, nggak. Jadi ada teman-teman dari organisasi lain, dari pemerintah ya, dari teman-teman BNPB, dari kementerian, dari lembaga yang juga kita bersama-sama untuk bantu gitu loh. Karena kalau kita jalan sendiri-sendiri, yakin walaupun sekuat apapun kita juga nggak akan bisa. Gitu. Dan dulu belum ada ini ya, WOS cluster itu belum terbentuk ya kayaknya. Sudah ada. Ya mungkin apa dulu istilahnya ya? Ada WOS cluster, udah ada meeting-meeting ya, dengan karena teman-teman. mungkin kalau sekarang kan kebantu tuh karena ada Instagram, sosial media segala macam, jadi cepat informasinya gitu kan. Ya. Dulu ada teman-teman ya ketemu dengan rakor-rakor itu pernah dengan teman-teman dari pemerintah gitu. Dari teman-teman dari lembaga-lembaga lain, koordinasi juga gitu. Cukup bagus waktu itu, udah mulai terintegrasi lah, bersinergi sama-sama ya. Ya itulah ada kejadian itu juga kita informasikan juga waktu itu ke ke rapat pertemuan rakor itu bahwa kita dari PMI di daerah ini ada kejadian ini. Maksudnya bukan berarti tolong dong itu desa itu di blacklist enggak. Tapi tolong nanti kalau misalkan ini aware aja. Karena walaupun seperti itu ya tetap dibantu lah gitu kan. Iya, because no one left behind. Left behind. Walaupun ada seperti ini tolong dong ini di blacklist gak usah dikasih bantuan enggak. Enggak. Jadi mungkin mana kesamaannya sama. gitu. Mungkin mereka sudah PMI saya enggak mau jadi PMI atau enggak mau terima bantuan dari ini, tapi mungkin dari organisasi lain atau lembaga lain mungkin. Tapi ada Mas dulu gitu. waktu di mana ya saya lupa tuh. Di Lombok kalau nggak salah tuh. Lombok, tapi dia mah maunya cuma PMI. Cuma kita doang. Jadi waktu dulu itu kita lagi mau konstruksi sanitasi kan, datang masuk kita tuh. Nah, dia cerita katanya beberapa NGO itu ditolak sama mereka. Mereka cuma pengen PMI yang masuk gitu. Ya itu sebuah preferensi ya. Privilege gitu kan, sebenarnya kan kebanggaan, tapi satu sisi dia tanggung jawab berat juga gitu buat kita. Itu gitu yang kan, waktu di Pidijaya juga sama kayak gitu. Tapi di sisi lain memang ya mungkin teman-teman juga masyarakat ya terdampak, teman-teman penerima manfaat juga memang harus ya terbuka juga sih, karena ya teman-teman dari organisasi lain atau TMI maupun dari lembaga-lembaga lain memang datang juga untuk mensupport, untuk bantu gitu. Jadi kalau bisa jangan pilih-pilih. Pilih-pilih kalau bisa. Kalau nanti tiba-tiba dari kitanya selesai gitu kan ya, terus ada yang mau masuk jangan ditolak, mau gimana? Jadi teman bantu. Jadi makanya kita bilang saling bersinergi lah kata bilang tadi. Kan Mungkin hidup itu adalah udunan. Betul. Mungkin dari kita misalkan kita Ya, cuma bisa bantu air atau izin promotion gitu, tapi bisa lain bisa bantu kesehatannya. Iya, betul. Atau mungkin ada transfer tunai seperti itu kan kita nggak tahu gitu. Karena saling melengkapi dari teman-teman itu. Jadi misalkan ada teman-teman dari organisasi lain, dari LSM yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, dari NGO itu ya datang ke masyarakat untuk mensupport juga. Gitu. Seru ya. Tapi Kang Nana pernah deploy ke luar negeri kan? Tempat tapi nggak jadi waktu itu mau kemana Ki? Ke Myanmar kalau nggak salah. Myanmar. Yang kapan nih? Yang habis mau lebaran itu. Yang kemarin, tahun lalu. Oh iya, kan sempat tuh kita diminta ke Myanmar yang gempa di negaranya. Mandalay. Gempa yang terakhir itu tahun 2005. 2025. Kemarin 2025. 2024 atau 2025 ya? 2024. 2025. 2024 salah. Tahun lalu kan. Masa sih gempa Myanmar berapa sih lupa? Perasaan baru belum lama deh. Iya tahun lalu lebaran tahun lalu.
2025 awal Nggak jadi karena Karena konflik, weh. konflik. ya konflik. Karena di sana apa Juntanya. namanya? Jadi konfliknya cukup tinggi. Jadi kita mau berangkat kemarin tuh hampir berangkat, Sama tapi kebetulan nah hari apa gitu kan ya ada kasus yang palang merah Cina itu ditembakin. Ya nggak sih, ingat nggak sih? Iya. Yang Nah, bawa bantuan. ditembakin, bawa bantuan. Tapi ternyata karena katanya itu mereka tuh nggak koordinasi katanya dengan pemerintah situ. Iya Iya. nggak sih? Ya kurang tahu ya, mungkin ada beberapa yang nggak apa namanya nggak bisa kita sebutkan di sini ya. Oh iya sih. Karena live TikTok juga. Jadi sebenarnya dari kita waktu itu di federasi udah tahu apa namanya waktu itu kejadiannya seperti apa detailnya. Karena kita kan selalu kita punya security focal point Iya. di Jenewa yang sering mengupdate insiden-insiden atau apa yang itu memang confidential ya untuk atau rahasia ya, jadi untuk konsumsi internal federasi. Ya sebenarnya kita kejadian seperti itu gitu. Tapi memang ya itu tadi ada resiko-resiko ya. Sebenarnya saya bisa ceritakan tapi ya off cam lah. Iya, off cam lah, nggak usah. Mendetail. Jadi ada beberapa kejadian juga ya waktu kalau kita keselamatan itu juga personel juga menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas kan teman-teman. Relawan juga. Betul. Teman-teman relawan, kesehatan keselamatan relawan juga menjadi apa namanya concern juga. Dulu pernah kejadian juga waktu respon tsunami Aceh itu juga pada kejadian yang cukup besar, cukup menghebohkan juga salah satunya. Kemudian ada juga yang waktu Dri, kopi, Dri. beberapa yang di Myanmar ceritain juga. dulu ya. Tapi ya itu, tapi ke seluruh dunia sebenarnya teman-teman para medis, teman-teman relawan Palang Merah atau Bola Sabit Merah itu harusnya dilindungi ya. Karena pekerja kemanusiaan. Betul. Ya, tapi memang ya apalagi di daerah-daerah yang konflik ya, daerah-daerah konflik, teman-teman memang masih saat ini masih banyak korban gitu. Terutama dari berjuang teman-teman gitu ya, teman-teman Palang Merah di daerah-daerah yang itu ada yang tertembak, ada yang kena ledakan baik sengaja maupun tidak sengaja seperti itu. Sehingga banyak teman-teman yang menjadi ya yang berpulang lah seperti itu. Jadi kalau moto saya mah peace, love, and gaul gitu. Peace lah gitu. Gak Jadi ada memang awalnya kan. ya itu salah satunya. Tapi memang unik-unik tuh. Tapi memang kalau tadi bilang Kang Eki ya, kalau kita support ke teman-teman Tribunal Nasional ya. Jadi memang kalau respon saya walaupun ditugaskan ke luar negeri itu atau kemana itu memang rata-rata kita kebanyakan itu untuk pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas negara, Palang Merah negara atau Bola Sabit negara tertentu gitu. Dulu pernah ditugaskan ke Vietnam, ke Malaysia. Sichuan gitu. enggak ya? Barang almarhum. Sichuan tuh apa? Sichuan enggak, Sichuan. itu respon Cuma Sichuan. almarhum aja ya. Sichuan, almarhum. Ada beberapa juga. Jadi kebanyakan kita yaitu jadi fasilitator training, Iya sih. kemudian Gitu dulu. Pengembangan berarti ya. mengembangkan bos mereka seperti apa, seperti itu membantu mereka gitu. Ke Myanmar juga pernah waktu itu pas sebelum COVID. Sebelum COVID juga waktu itu masih belum konflik ya. Belum kudeta waktu itu sehingga ya masih lumayan aman lah gitu. Atau juga. Dan itu ada kejadian lucu apa nggak lucu gitu. Ya, niatnya kalau pergi ke Myanmar mau jual ginjal ya. Kenapa jadi jual gitu? Daripada isunya apa? Apa namanya tuh pencurian ginjal tuh. Pencurian organ, Organ. human trafficking. Kita mah beda lagi. Kita mah beda lagi. Aku mah Itu lebih baru-baru baik- ini kalinya ya. Kayaknya. Yang zaman pinjol merajalela ini, pinjol apa sih judul ya? Juga. Nah ini ada si Bungsu nih, coba Neng apa Iya. namanya? Kenapa sih bisa masuk ke UAS ke sini? Saya Nyasar? juga merasa mimpi gitu. Ada Neng Kabupaten Soreang nginuk di WOS gitu ya. Dari ikutan ke UAS Nah, itu ya. Aduh ya ampun. Aku dari Apa sih tadi- kesan-kesannya coba? Saya takutnya ada teman-teman roster kenapa ini lagi gitu. Karena batangan semua. Oh, tangan ya tuh ya. karena di WOS tuh emang jarang ceweknya gitu ya, Ki, ya karena bukan terbatas sih, emang kita udah terbuka untuk Ya identik lah, identik Heeh, sama tapi- laki-laki gitu. Laki-laki. Coba gimana? balikin ke semua itu. Cerita dong. Aduh, kalau misalkan dibandingin sama kakak-kakak senior ya, aku dari tadi terkesima
dengan cerita yang keren-keren banget. Jadi kayak Awal mulanya Ki, awal mulanya. iya, jadi aku tuh kan Nyoba-nyoba. awal mulanya 2021 Ya. itu masuk pendidikan KSR. Terus kurikulum aku tuh dulu kan KSR tuh masih yang 120 jam, Ya. masih ada materi wash. Jadi kayak Ya, sekarang udah nggak ada wash itu sih. apa sih gitu kan. Terus akhirnya ada senior aku, Kang Denny, Sofian, waktu itu ngisi materi tentang wash. Kebetulan ada Ini mah praktek berarti tuh. ini mah udah termasuk pelatihan-pelatihan gadget gitu ya. Nah, terus di KSR itu ada materi wash dan beliau tuh ada praktek yang jar tes sama baket tes. Oke. Terus kayak di antara materi yang lain aku kayak ini apa ya, kayak seru gitu. Udah mulai kayak tertarik. eksperimen. Terus kayak seru ya gitu. Dari situ pengen deh kayaknya kayak Kang Jung, Kang Denny gitu. Oh, senior. Sampai Indri akhirnya berarti tuh itu ya? dari ya Kang Denny sama Kang Ajo kalau dari kabupaten. Oke. Iya, Bu. Nah terus 2021 skip kan kayak kok nggak ada pelatihan wash gitu kan. Akhirnya di 2025 Ya, kita sempat vakum. iya di 2025 tuh kayak ada namanya tapi bukan wash, pelatihan operator utama air dan sanitasi. Jadi aku nggak expect kalau itu tuh wash gitu. Maksudnya belum kayak apa sih ini gitu. Terus akhirnya daftar karena banyak banget ya rentetannya urutannya kayak kok maksudnya kayak pusing gitu ya, dan posisinya itu kan lagi ada di klat KSR juga. Tapi kayak dengan beberapa teman-teman senior coba daftar dulu, ada administrasi, terus kayak Susah kita nggak sih? disuruh apanya? Gabung pelatihan wash. Susah karena kan urutannya panjang ya. Terus bikin itu, bikin ini, bikin pitch deck dalam kondisi waktu itu lumayan struggle karena harus Lagi bikin pitch pendidikan deck gitu ya. lagi pendidikan, Dengan KSR. nggak ada sinyal. Akhirnya ya udah kirimin seadanya karena nggak expect bakal lolos. Akhirnya ada info deh lolos. Terus habis itu pengumuman, ada wawancara juga. Waktu itu aku kebagian 2000 sama berapa ya Indri tuh ya? Kemarin 2025 Oktober. 2025 ya? terus ya udah wawancara aku waktu sama Bapak Eki sama KWA. Terus ya udah nunggu lagi pengumuman, akhirnya lolos, baru deh pendidikan di Jatinangor. Gitu. Betah nggak di wash? Ya belum tahu lah. Kan betah, asik nggak di wash? Asik ya gitu Asik, atau Asik. seru, banyak pengalaman. Terus waktu Kemarin di Sumatera. katanya ini pernah ditugaskan di Sumatera Iya, kemarin. Sumatera. jadi aku Gimana, pertama gimana kali ceritanya? penugasan wash itu alhamdulillah ya, terima kasih banyak PMI Bingung bisa banget. ke Sumatera gitu ya. Itu pertama kalinya, terus penugasan dari pusat. Nggak punya tim lagi ya? awalnya, iya sendiri. Ke 3 provinsi. Aku ke Sumatera Barat waktu itu. Jadi ya banyak diskusi sih, jadi sama senior yang udah penugasan itu sama kayak Karara, Kak Eki dan lain-lain semuanya tentang gimana sih penugasan itu harus kayak gimana, koordinasinya kayak apa. Katanya kamu sampai nangis-nangis di sana ya? Ya Kenapa namanya sih? juga dinamika ya. Oh, Waktu dinamik. ditugaskan sama PMI pusat di bidang Emang berat wash ya tuh, di wash? apa ya? Waktu ditugaskan sama divisi gitu ya, Elpas atau di bidang wash. Waktu ditugaskan ke Sumatera itu ngambil di bidang apa kemarin? Aku jadi promosi kebersihan waktu itu. Tapi Ya, promotor. antusias juga masyarakat lebih. Iya. Apa sih yang dipromosiin? Heeh. Waktu itu Ingin tahu? tentang khususnya tentang air ya, karena kan ada distribusi air. Jadi kita edukasi mempromosikan tentang gimana sih penyimpanan air bersih itu. Jadi dari truk tangki, terus nanti di rumah bagaimana pengelolaannya, pemeliharaannya, terus sampai dengan pengolahannya sampai mereka konsumsi air minum itu kayak gimana supaya mereka itu mengkonsumsi air aman dan sehat. Kayak gitu. Seru ya. Seru ya jadi Berapa bulan sih? Aku 1 bulan. 1 bulan. Hebat berarti ya. bisa bertahan. Pertama kali baru pelatihan tahun lalu, kemudian kurang dari 1 tahun udah kita deploy ke Sumatera kan. Mantap juga gitu kan. Berarti ini udah bisa menguasai gitu ya. Udah bisa kita lepas kan pas. Lu kira kambing dilepas. Kalau pelasin aja lah. Hebat Kita ya. abur gitu. Sekarang juga karena ada satu relawan kita lagi disandakan di Malaysia kan, lagi respon apa namanya Kang Maulana ya? Maulana Malik nih, bro, dia dari PMI Kota Surabaya, dia lagi Surabaya? astagfirullah. Surabaya, aku nggak pernah kenal Surabaya. Marah. Semarang. Semarang lagi. Nah sekarang lagi disandakan di Malaysia, dia lagi ditugaskan sebagai search FRC itu kan, jadi wash judulnya tuh
wash asisten apalah kayak gitu ya. Untuk itu kejadian apa sih di Sandakan ya? Jadi ada kebakaran itu. Kebakaran rumah gitu apa? Iya, jadi ada satu compound gitu di daerah Sandakan itu, dia kebakaran katanya lebih daripada 1.000 people itu 1.000 orang itu dia terdampak gitu. Nah jadi Mas Malik ini dia diminta untuk support di bagian washnya. Dan kemarin dia terakhir tuh update minggu lalu tuh dia lagi mempersiapkan untuk kegiatan integrasi antara PSS dengan promosi kebersihan. Gitu. Jadi itu di sana membantu Bulan Sabit Merah Malaysia. Tuh, Malaysian Red Crescent. Malaysian Red Crescent. Wah, ketemu bos Jirom dong. Jadi teman-teman yang opportunity ya, kesempatan misalkan teman-teman relawan PMI gitu, itu bisa dapat kesempatan ditugaskan jadi search di bawah bendera federasi. Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Makanya yang harus latihan bahasa Inggris ya. Iya. Karena untuk itu ya namanya juga internasional, masa pakai bahasa Bahasa Sunda. Jawa, bahasa Sunda ya enggak lah. Gitu. Harus pakai bahasa Inggris, conversation-nya bagus. Nanti bisa itu secara tenis bagus kayak Bang Eki, Bang Nanang, Kang Maulana tadi, Kang Malik ya. Bisa ditugaskan ke luar negeri bantu teman-teman di negara lain. Betul, dapat portofolio lah, pengalaman. Kan hidup kita itu hidup untuk bermanfaat ya untuk orang lain. Jadi kalau ilmunya hanya dipegang sendiri, Ya. tidak dikembangkan, jadi kan sia-sia gitu Layu. kan ya. Sia-sia Kalau nggak dikembangkan, aing-aing. layu. Udah. Layu apa layu? Apa tuh? Kalau nggak dikembangkan layu. Lu kira kangkung layu dimasak. Hati-hati bahaya. Nah ini kita udah mau habis nih, kira-kira terakhir nih mungkin ini pertanyaan nih. Ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman jamaah Al-Wasyah di Indonesia ini ataupun di manapun berada lah gitu. Dari siapa dulu nih pesan-pesan atau apalah gitu. Ya, Dari mungkin dulu lah. Boleh disampaikan secara ya baik-baik atau marah-marah juga boleh, marah-marah boleh gitu. enggak ya teman-teman yang tadi saya berikan bahwa yang lama maupun yang baru, teman-teman yang dari PMI maupun dari organisasi lain ataupun dari Palang Merah, Belas Merah negara lain juga, ya dunia kemanusiaan selalu evolving istilahnya, selalu ada perkembangan, perubahan, ada ilmu-ilmu baru, ada ada hal-hal baru yang masuk gitu tuh, ada metode baru macam-macam. Jadi itu memang harus selalu diupdate. Jadi misalnya teman-teman, bukan hanya teman-teman BOS, tapi juga mungkin teman-teman yang berkecimpung dalam kesehatan, penanggulangan bencana, pengurangan resiko, kita harus tetap mengupdate ilmu kita lah. Jangan pernah puas dengan apa yang Betul. dimiliki sekarang Betul. gitu ya. Karena mungkin saya udah senior nih, udah berpuluh tahun nih, ini sekali, tapi mungkin udah ilmu yang 10 tahun yang lalu gitu ya, ini udah beda lagi gitu. Ya. Betul. Mungkin lebih efektif, lebih baru, lebih efisien gitu. Iya. Ya, ada juga sih yang kayak gitu yang tidak dilibatkan misalnya kan. Nah, dia terus marah-marah gitu kan. Terus tuh Jangan apa ya? kita hindari. Ngambek gitu kan. Justru yang kita harapkan adalah Support bagaimana dia bisa Oh, mengupdate senior. pengetahuannya gitu kan, Mengupdate. tidak membawa yang 10 tahun, 15 tahun yang lalu, tapi kan itu berkembang itu kan. Jadi harapannya untuk kakak-kakak kita itu yang nan jauh di mana itu kan, siapapun itu selalu mengupdate dunia Ya. perwashan ini gitu kan ya. Ya, jadi evolving baru ya. Mang, Kalau dari saya apa ya? Sekarang WOS tuh emang sudah terkenal lah ibaratnya se-internasional. Tapi di balik semua itu ada beberapa hal yang ya itu yang terutama Eki barusan bilang, sebagai senior yang udah lama, support lah yang baru-baru gitu ya. Mereka juga butuh berkembang gitu, apalagi sekarang lagi respon kekeringan tuh teman-teman. Sekarang nih lagi respon kekeringan. Kalau yang udah pernah pelatihan di WOS, tolong diperhatikan sumber airnya, ngambil dari mana, jangan langsung main mendistribusikan air tersebut. Nah, ilmu yang dari kita pernah pelatihan tuh dipakai, jangan sampai lupa. Takutnya ngambil dari BDAM atau dari mana gitu ya. Kalau airnya udah terkena E. coli tuh udah stuck gitu, nggak bisa dipakai untuk diminum, apalagi dipakai mandi gitu bisa rawan kulit juga. Itu harus sesuai dengan standar kita yang kita punya, kita harus pakai gitu. Harus punya alatnya juga gitu. Jangan langsung main
ya itu pesan dari saya ya, jangan langsung main distribusikan lah. Mentang-mentang air bersih kita distribusikan tapi sumbernya kita nggak tahu kan percuma, ngabisin dana aja gitu. Betul. Jadi sih memang ya ketika misalnya ada namanya demam panggung mungkin ya, ada juga yang namanya terlalu euforia, terlalu bersemangat sehingga menyepelekan gitu kan ya, menyepelekan akhirnya apa yang dipelajari, apa yang harusnya tertuang dalam SOP itu dilaksanakan gitu kan ya, tapi dia tidak diabaikan gitu kan ya. Kayak misalnya mengatur jam kerja gitu kan ya, kemudian bagaimana kurang istirahat itu penting juga tuh, manajemen waktunya, manajemen istirahat, manajemen Kami juga berpesan kepada deper tangki. lagi kekeringan sekarang nih. Ya lagi kekeringan, apalagi yang awam gitu ya, dia taunya mendistribusikan tanpa didampingi orang ahli itu kan beda ya. Karena berpesan lah jangan langsung, apalagi misalkan air nih kita beli misalkan airnya misalkan terkena terkontaminasi zat-zat bakteri gitu ya. Yang disalahkan tetap PMI yang mendistribusikan walaupun itu airnya dari sumber kita beli misalkan. Karena tankinya pakai tangki PMI gitu kan. Betul, ya. itu hati-hati harus dijaga lambang kita juga, itu aja sih. Karena betul ya, karena kita itu tidak hanya sebatas mengantarkan air pada masyarakat, tapi kita juga berharap bisa meningkatkan kemandirian, ketahanan masyarakat terhadap air bersih itu sendiri gitu kan. Jadi selain kita nganterin air, tapi kita juga mengedukasi gitu kan masyarakat. Gitu kan. Tolong nggak Catat nih kata izin Gus promosinya Gunai. dilakukan gitu buat teman-teman di cabang yang melakukan sekarang pendistribusian air bersih untuk kekeringan. Itu rawan juga sih bahaya. Jangan mentang-mentang kita ingin ada dokumentasi tiba-tiba tetap kitanya yang dikejar. Yang penting mah cair gitu aja. Nah itu kita hindari dulu kita. Namanya juga air Juga air cair. Basah ibaratnya. Cuman basah dan tapi bisa membuat membara gitu kan ya. Iya. Nah dari Indri kira-kira ada pesan-pesan untuk teman-teman WOS dimanapun atau selain WOS gitu kan Apa ya? yang disampaikan? Apa ya? Mungkin sedikit aja yang penting sih. Keinginan dulu aku belum. Oh, tunggu dulu ini dulu. Selesaiin dulu. Lu seragam amat sih lu. Sabar. Ini pesan-pesan dulu. Oh ya sedikit aja tukang badai. Pokoknya buat semua pekerja kemanusiaan tetap jaga kesehatan lahir batin dan juga utamakan kesehatan dan keselamatan kerja dan juga SOP di masing-masing bidang kita gitu. Ingat ya, lahir batin tetap waras ya, tetap waras. Saya juga masih Jadi punya waras. keinginan apa Kang Nanang teh? Ya mungkin nanti Keinginan umroh apa gimana? kalau aku masih ada Mas Agung di federasi untuk di bidang saya pingin ngomong gitu. Mas Agung saya pingin pelatihan inilah spesialis lah ibaratnya. Mbak Ewi, Mbak Ewi. Iya. Tolong. Itu penting ternyata. mohon bantuannya. Selama kita operasi mungkin teman-teman tuh di pelatihan bisa menguasai, tapi pas begitu selang 1 bulan 2 bulan tiba-tiba ada bencana ditugaskan lupa itu masalah tuh. Jadi saya pingin mengajar tuh berspesialis gitu. Terfokus. Jadi Maksudnya air saja atau sanitasi ya saja? air gitu? aja baru sanitasi, jadi dibagi 2 gitu. Gimana karakter si orang itu bisanya gitu. Jadi ada minat dan bakatnya kemana gitu, fokus. Jadi gitu. begitu kita ada di bidang air operasi tentang alat itu ya udah fokus ke situ gitu. fokus ke situ Dan dan ke sanitasi sanitasinya juga fokus ke situ gitu. Kalau dulu kan kalau nggak salah, kalau sekarang itu kan kita dibagi 3 ya pelatihan, ada operator kan, teknisi sama manajer kan. Nah jadi operator itu yang ya untuk basic WOS, kemudian teknisi subkoordinator layanan sanitasi atau air gitu kan. Nah manajer itu buat koordinator layanan WOS keseluruhan gitu kan ya. Terus dulu tuh kita ada pelatihan apa sih Mas? Hajam promotion nggak ada khusus ya. di spesialis nggak ada di promotion, promotion. ada Khusus ya, promotion ada dulu. Cuman ya itu mungkin sebagai pertimbangan penguatan internal kapasitas kita gitu kan kedepannya kita mungkin akan coba rencanakan membuat pelatihan yang 1 minggu itu khusus air bahas gitu kan ya. 1 minggu sanitasi itu ide bagus sih supaya nanti maksudnya dalam roster kita itu sudah spesifik orang ini spesialisnya di mana gitu. Kenapa saya keinginan seperti kayak gitu? Karena takut terjadi misalkan di grup nih. Tuh itu aja orangnya itu aja. Terus gitu. ditanya mau di mana? Gimana Bapak Tapi aja gitu. menarik juga sebenarnya. Dulu saya pernah diminta untuk mereview kurikulum pelatihan sebuah organisasi kemanusiaan ya. Internasional Nanya gitu. lagi, nanya lagi. Nggak apa-apa, lanjut. Itu fokus misalkan untuk DNI dalam masa darurat itu pelatihan itu sampai 2 minggu. Ya,
sampai 2 minggu pelatihannya. Jadi itu sampai cara bongkar pompa, cara maintenance, sampai itu machinery misalnya itu sama tadi. Oh, oke, berarti mungkin kita nggak bakalan 2 minggu ya, tapi memang ada bagusnya memang ada yang fokus ke satu sektor sanitasi aja Dulu MSF atau air ya, saja. gitu. Kayaknya iya kayak. MSF kemarin aku mau vekal kelas 2 minggu sih. 2 minggu tuh ngadepin Ya, hari MSF terus. itu makanya. Jadi mau fokus dari mulai basicnya sampai beberapa detail ya. Karena kita kan sekarang kan masih mix ya. Betul. Ditanya tugas, siap bertugas itu kan ya. Itu Mau dia. di layanan apa? Gimana Akang aja? Gimana Akang aja? Makanya bahasa Pas kita tunjuk ya belah kasar belah keluar gitu. Jadi nggak bilang apa? Logam. Gitu ya. Aku mah bilang goblok cuman gitu doang ya. Mungkin karena kita cuma punya yang spesifik itu yang ngajin promotion ya, kita pernah ya. Pernah. Ngajin promotion spesifik ngajin promotion pernah. Sama ini Mas, apa namanya? Pas Ya pas dari itu juga hygiene, ya. sanitasi. Itu kayak masuk ke pelatihan ngajin promotion pas. itu. Masuk tuh itu. Ya bolehlah kedepannya kita coba rencanakan, semoga ada yang mau bantu mendanai gitu kan. Karena kan WOS ini kan operasi itu nggak murah ya. Pelatihan pun sama lah nggak murah gitu, beda. Karena kita harus ada maintenance alat segala macam, ngeluarin praktek itu kan pakai HDPE, pakai kimia segala macam, itu lumayan costnya gitu. Kosnya juga. Lagian apalagi juga kalau misalkan trainingnya juga dalam skala nasional itu juga mendatangkan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia juga. Betul. Sekarang tiket pesawat juga lagi Kemarin, tinggi-tingginya. kemarin itu ya dari total 100% budget itu ya, lebih daripada 50% itu buat tiket pesawat kemarin. Untuk ya gue lagi naik ya. Lebih tinggi kan? Iya, buat Makanya tiket pesawat sama apakah akomodasi sekarang lah. kita suruh naik kapal aja? Justru aku senang naik kapal deh. Sambil gini. Sempet aku bilang aku nggak mau naik pesawat, aku pengen naik kapal laut aja. Lama. Surat tugas 2 minggu, misalnya jalan sekali jalan 5 hari. Jalan cuma 1 hari, balik lagi 5 hari lagi. Itu banyak perciumnya itu. Perciumnya lari waktu di kapal doang. Oke guys ya, closing statement dari teman-teman terakhir banget ini guys. Dari paling kanan dulu lah, closing statement. Oh dari sana dulu. Duh, aku apa ya? Masih nyebleng. Satu kalimat tentang WOS. Aku dulu mungkin. Oh boleh lah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Ya, ada 6 waktu kritis terutama sebelum makan, setelah memakai toilet, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapin anak, misalkan, menyusui, dan macam-macamnya. Itu penting sekali. Cuci tangan pakai sabun ya, 20 detik minimal. Dulu waktu zaman Covid, bulan sebelum, setelah Covid selesai, balik lagi. Begini ya. Gitu, aduh, cuci tangan ya. Itu penting sekali, itu bisa mencegah berbagai macam penyakit menular. Ya, itu penting. Itu aja pesan saya. Mantap. Iya, hasil promotion ini. Aduh, bos. Alan. Apa ya? Kalau dari saya ini pesan kunci aja deh. Kunci apa nih bahasa Inggris? Pesan monyet. kata ibu dokter aja. Dokter Tirta, Apa Enggak dokter apa tuh? kayak minum obat, apaan? mandi Mandi 2 kali sehari. 3 hari Benar. 1 kali. Benar. Jadi saya 3 kali ya benar. Jadi sebelum nyuruh orang bersih-bersih, diri sendiri dulu yang bersih-bersih gitu ya. Ya ibaratnya gini, itu kata-kata pesan kunci sih. 3 hari 1 kali. Jadi jangan mementingkan diri sendiri sebelum melakukan ke orang lain gitu. Kebiasaan orang lawan kayak gitu. Pastiin dulu diri sendiri dulu, sudah safe, sudah aman, bersih segala macam, baru kita soalnya nggak kebayang gitu ya kalau misalnya kitanya dekil gitu kan ya, nganter air, promosi lah bukannya juga Nah, dekil itu, kayak gini, itu ngapain kata kunci didengerin kata gitu orang kan ya. dokter gitu. Bukan jelek, bener jelek. Jangan lupa mandi. Kalau 3 itu hari. masih selera. Paling kayak aturan minum obat. Nah, itu dibalik semua itu jangan mementingkan diri sendiri dulu. Jangan mementingkan diri masyarakat lah ibaratnya. Sedangkan diri sendiri nggak diurus itu. Itu Benar aja. sih, benar-benar nggak mandi ya, kayak anak nggak yang mandi. Emang saya lebih apa namanya tuh ngolah air terus Hemat diri sendiri air, aja lupa. Hemat air. Water conservation. Masa mandi pakai tisu basah? Ya kayak Yandis dulu. Halo Yandis ya maaf. Oke. Dari Indri. Closing Kalau dari statement. aku, intinya jangan bosan jadi baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kita baik semua. Secara Oke. simpel ya. Sip, terima kasih banyak ya, Iya. Mas. Dari kamu dulu. juga Iya. sudah Kamu belum, datang. Bang.
Ya kalau dari saya sih satu kata apa sih satu tentang WOS ini ya, WOS ini tidak hanya mengantarkan tentang air bersih, sanitasi yang layak dan ekonomi kebersihan, tapi ini sebagai usaha kita untuk memulihkan martabat masyarakat, itu kan ya, menaikkan martabat masyarakat, dan juga sekarang kita sedang menghadapi kekeringan. Nah, teman-teman, Climate juga perubahan iklim. climate change juga perubahan iklim, Dan ingat, pastikan ingat jangan sendirian. apa tuh? Kalau bisa Bersama-sama berdua. Oke, aturan lebih-lebih. Pastikan teman-teman Itu kunci loh. memiliki akses terhadap air bersih, bisa menggunakan air secara bijaksana gitu kan ya, supaya kita semua memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis air bersih ini. Betul. Oke, itu saja mungkin yang kita akan sampaikan. Tepuk tangan. nanti kita Terima ketemu kasih. lagi ya. Sampai ketemu lagi di Vostok selanjutnya. Yuhuu. Asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.